Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan membahas terkait dengan Natural Language Understanding. Ini juga sebagai landasan nantinya bagi Anda yang ingin fokus dalam topik penelitian terkait dengan Natural Language Processing. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu terkait dengan apa itu teks, apa itu bahasa atau language, dan bagaimana kita tahu apa yang kita komunikasikan satu sama lain, atau bagaimana kita memahami apa yang orang lain bicarakan, sebaliknya juga bagaimana orang lain bisa paham terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, jadi teks di sini dikatakan sebagai sesuatu yang dapat dibaca atau petunjuk-petunjuk yang dapat memberikan semacam pesan-pesan informatif kepada seseorang yang melihatnya. Contoh teks dapat bersumber misalnya dari buku, kemudian televisi, bisa juga dari website, dan media-media lainnya. Sedangkan bahasa ini adalah alat untuk kita berkomunikasi satu sama lain, atau dikatakan juga sebagai kemampuan universal yang dimiliki oleh manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita dapat berkomunikasi satu sama lain? Nah, jawabannya tidak lain dengan melakukan yang namanya language understanding atau pemahaman bahasa. Jadi kita memahami yang namanya bahasa. Dalam kajian linguistik sendiri, bahasa itu terbagi menjadi beberapa level. Jadi level yang pertama itu terkait dengan fonetik atau fonologi. Nah, ini terkait dengan tingkatan bunyi. Jadi berkaitan dengan mengklasifikasikan bunyi bahasa. Misal, perbedaan makna apa saja yang dapat dibuat berdasarkan suatu bunyi. Kemudian yang kedua ada morfologi. Ini berkaitan dengan kata, grammar, dan digunakan untuk membangun kata-kata yang memiliki fungsi gramatikal atau leksikal. Kemudian ada sintaks, ini berkaitan dengan kalimat, bagaimana kata-kata dapat dikombinasikan satu sama lain sehingga nantinya membentuk suatu frase atau kalimat. Kemudian yang keempat ada semantik, nah ini wilayah dari makna. Jadi bagaimana kita mempelajari makna dalam bahasa. Kemudian yang terakhir ada pragmatik, yaitu bagaimana mempelajari penggunaan bahasa dalam situasi-situasi tertentu. Dan dari kiri ke kanan, dari fonologi ke pragmatik, levelnya semakin dalam, artinya pembahasannya juga semakin susah. Nah, di computer science sendiri, tepatnya untuk bidang kecerdasan buatan, ada salah satu cabang yang fokusnya membahas bagaimana mesin dapat memahami suatu bahasa dan dapat berkomunikasi layaknya manusia. Namanya adalah NLP atau Natural Language Processing. Nah, dengan NLP ini, program komputer itu dapat memahami bahasa manusia seperti yang diucapkan atau yang ditulis, atau disebut juga sebagai bahasa alami. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam seperti konteks, struktur bahasa, dan juga dapat memahami maksud atau arti dari suatu bahasa. Contoh konteks, nah semisal kita mengatakan, katakanlah kalimat seperti cepat sekali sih kamu pulang, seperti itu. Nah, ini bisa saja memiliki banyak konteks yang berbeda. Nah, semisal konteks pertama, bisa saja kalimat tadi menyatakan rasa heran. Cepat sekali sih kamu pulang. Nah, itu konteks pertama. Katakanlah dari anggota keluarga kita mengatakan seperti itu gara-gara kita pulang cepat ke rumah. Nah, konteks yang kedua bisa saja itu merupakan sindiran. Nah, semisal konteksnya kalau kita bekerja, nah tapi kok sering pulang cepat, seperti itu. Nah, jadi memang konteks ini cukup susah. Nah, dalam NLP sendiri, pemahaman konteks ini
memang cukup susah, begitu juga terkait dengan pemahaman makna dan juga struktur bahasa. Nah, karena pada kenyataannya memang banyak sekali batasan-batasan dalam implementasi NLP. Jadi bahasa manusia itu salah satu hal yang bersifat kompleks dan dalam pemahaman menyeluruh jelas mesin belum mampu menyamai kemampuan kita. Ya, ini sebagai perbandingan bagaimana kita berkomunikasi dengan mesin dari zaman ke zaman. Oke, kalau dulu kita berkomunikasi dengan mesin itu susah. Jadi harus menggunakan kode-kode biner atau bahasa mesin. Nah, seiring berjalannya waktu, muncul yang namanya High Level Programming Language. Jadi, bahasa pemrograman yang diciptakan untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan komputer. Sampai dengan hari ini, dengan munculnya NLP, komunikasi dapat terjalin jauh lebih mudah. Jadi, komputer sudah dapat memahami bahasa manusia. Jadi mirip seperti komunikasi manusia to manusia. Contoh realnya seperti Google Assistant ya, sebagai conversational agent. Jadi di mana teknologi ini mampu memahami apa yang kita sampaikan. Jadi dengan adanya fitur yang namanya speech recognition. Nah, kemudian mampu menganalisis bahasa kita, memproses dialog, kemudian juga dapat memperoleh informasi dan juga mampu berbicara. Nah, ini berkat adanya fitur text-to-speech translation. Nah, untuk aplikasi dari NLP sendiri sebenarnya sangat luas ya. Nah, berikut beberapa aplikasi-aplikasi yang diciptakan dengan memanfaatkan NLP. Nah, nanti kita akan coba bahas satu persatu. Jadi, pada dasarnya, NLP ini adalah perpaduan dari komputasi linguistik dan juga machine learning. Oke, aplikasi NLP pertama, yaitu contohnya seperti bagaimana membuat mesin translation. Nah, mesin translation ini adalah teknologi penerjemah dari satu bahasa ke bahasa lain. Nah, contohnya seperti Google Translate yang kita sering pakai ya. Jadi mesin translation ini cukup sulit ya, karena tantangan-tantangan seperti kata-kata yang memiliki arti yang banyak, kemudian juga kalimat-kalimat yang memiliki struktur bahasa yang kompleks, kemudian juga pelafalan yang kurang jelas, dan kesalahan dalam penulisan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang namanya question answer system, jadi QAS. Nah, jadi pada tahun 2011 ada kejadian yang cukup unik ya dan bersejarah juga dalam dunia NLP, di mana ada komputer buatan dari IBM namanya Watson. Nah, si Watson ini ikut perlombaan dalam acara Jeopardy. Nah, jadi salah satu acara televisi tentang kompetisi kuis atau game yang dibuat di Amerika. Nah, si Watson ini luar biasanya, dia dapat memahami pertanyaan-pertanyaan rumit dan menemukan jawaban terbaik. Nah, jadi si foundernya ini menghabiskan waktu yang cukup lama, jadi sekitar 15 tahun bekerja di IBM, nah khususnya meneliti terkait dengan NLP. Jadi bagaimana sistem dapat menemukan jawaban walaupun diberi informasi yang tidak terstruktur. Oke, jadi selama bertahun-tahun atau selama beberapa tahun, si Watson ini diajari dengan cara diberikan banyak informasi, yaitu berupa teks-teks dari sumber-sumber seperti Wordbook Encyclopedia, kemudian juga sumber yang memungkinkan penyalinan konten secara terbuka, nah seperti Wikipedia, kemudian juga buku-buku yang tersedia secara online. Nah, jadi ketika sebuah pertanyaan itu diajukan ke si Watson ini, dia menggunakan lebih dari
100 algoritma dalam menganalisis pertanyaan yang berbeda-beda ya. Nah, selanjutnya si algoritmanya juga dapat menemukan banyak jawaban yang sekiranya masuk akal pada saat bersamaan. Oke, yang unik di sini adalah bagaimana caranya si Watson ini dapat menemukan jawaban yang paling tepat. Oke, jadi tentunya serangkaian algoritma yang lainnya ya, itu juga diimplementasikan untuk memberikan istilahnya pemeringkatan dari jawaban yang tersedia atau memberikan skor atau scoring ya. Jawaban dengan peringkat atau skor tertinggi tentunya akan dipilih menjadi jawaban final ya. Dan untuk setiap kemungkinan jawaban, si Watson ini dapat menemukan bukti yang dapat mendukung atau menyangkal jawabannya. Nah, ini tentunya cukup susah ya. Nah, jadi untuk setiap ratusan kemungkinan jawaban, ia dapat menemukan ratusan bukti juga. Dan kemudian menilai sejauh mana bukti tersebut mendukung jawabannya. Oke, jadi jawaban dengan bukti terbaik akan terpilih. Dan hasilnya juga terbukti pada tahun 2011. Kemudian si Watson ini menang melawan mantan dari Jeopardy. Nah, jadi Q&A system ini di masa depan bukan hanya menjadi mesin penjawab saja, tetapi nantinya juga berguna dalam bagaimana menyediakan informasi yang cukup akurat. Oke, kemudian ada lagi yang namanya summarization, nah atau automatic text summarization. Nah, jadi dengan metode ini mesin itu dapat membuat suatu ringkasan yang singkat, kemudian akurat, dan dapat dicerna dari suatu dokumen teks yang cukup panjang. Nah, summarization ini sangat dibutuhkan di era big data, seperti sekarang ini ya, di mana jumlah data teks setiap hari selalu bertambah, dengan sangat banyak dan sifatnya tidak terstruktur. Sehingga dapat membantu kita dalam menemukan informasi yang relevan dengan lebih cepat. Ada lagi bentuk dari NLP, yaitu Name Entity Recognition atau NER ya. Nah, ini tugasnya adalah untuk mengidentifikasi atau mengkategorikan key information atau entitas ya dalam suatu teks. Nah, jadi seperti contoh di gambar berikut ini, entitas dapat berupa kata atau rangkaian kata apapun yang secara konsisten mengacu pada hal yang sama. Nah, jadi setiap entitas yang terdeteksi nantinya diklasifikasikan ke dalam kategori yang telah ditentukan. Jadi misalnya, model NER mendeteksi kata Obama dalam teks dan mengklasifikasikannya sebagai orang atau individu. Kemudian, tetapi di dalam NER ini tidak dipungkiri akan terjadi yang namanya kemungkinan error. Jadi seperti contoh berikut ya, yang seharusnya cuma ada 2 entitas, di mana Amerika Online sebenarnya sama seperti The Company yang dimaksud ya, tetapi outputnya mengenalinya 3 entitas. Oke, untuk itu, dalam NER itu dibutuhkan suatu pengetahuan atau informasi tambahan untuk suatu model NLP. Nah, contohnya semisal untuk kasus ini, kita nyatakan di awal bahwa Amerika Online itu adalah suatu company. Ya, jadi kesimpulannya adalah dalam AI, penerapan NLP sendiri ini sangat susah. Jadi mengapa? Alasannya karena terkait dengan tingginya ambiguitas dalam bahasa. Jadi misalnya beberapa kata dalam bahasa itu memiliki pengertian lebih dari satu. Contohnya seperti bank. Nah, artinya bukan hanya terkait dengan finance saja atau keuangan, tetapi juga bisa menyatakan pengertian yang lain. Contohnya seperti tepian sungai. Kemudian juga seperti chair. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai noun. Nah, kalau itu artinya kursi.
tetapi juga dapat berupa verb atau kata kerja kalau diartikan sebagai memimpin atau mengetuai. Begitupun juga dengan kalimat. Jadi, terkadang ada bentuk peribahasa, perumpamaan, atau kiasan. Nah, ini cukup susah kalau diartikan ke dalam pengertian yang sebenarnya. Ya, jadi memang ambiguitas itu masih memiliki tingkat kesulitan sendiri untuk penerapan NLP. Kemudian tantangan-tantangan lain terkait dengan kata, contohnya bagaimana melakukan segmentasi teks menjadi kata, terkait dengan morphological variation juga. Jadi semisal kalau di bahasa Inggris, semisal kata replacement, kalau dipecah itu menjadi re, place, dan men. Kemudian juga ada kata visited, dibentuk dari kata visit ditambah dengan ed ya. Nah, tapi dalam bahasa lain jelas berbeda. Nah, semisal dalam bahasa yang memiliki morfologi yang sangat kompleks. Nah, semisal bahasa China, bahasa Thailand, kemudian juga bahasa Vietnam, dan bahasa-bahasa lainnya yang memiliki kompleksitas tinggi ya. Kemudian juga masih banyak tantangan-tantangan lain seperti adanya multiple meaning, multi tafsir ya, multi pengertian, seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian yang susah juga dalam NLP itu adalah bagaimana kita melabeli setiap kata yang merupakan bagian dari suatu kalimat. Nah, karena beberapa penulisan terkadang berbeda-beda. Misal disingkat ya, ditulis dalam bentuk informalnya atau yang lainnya. Contohnya seperti berikut ini. Nah, jadi dalam melabeli part of speech terkadang menjadi tantangan tersendiri. Apakah ini termasuk verb, atau kata benda, atau subjek, dan lain sebagainya. Kemudian, kesulitan berikutnya itu terkait dengan sintaks dan semantik. Dua hal ini dalam kajian linguistik itu berbeda. Kalau sintaks, ini berhubungan dengan aturan dalam penulisan kalimat. Semisal subjek predikat, subjek predikat objek, atau subjek predikat objek keterangan. Nah, kalau semantik, ini terkait dengan arti atau makna dari suatu kalimat. Nah, kalimat dengan kata yang sama, tetapi jika disusun dengan urutan yang berbeda, akan memiliki makna yang berbeda pula. Makanya susah. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya tadi katakan ya, bahasa itu adalah sesuatu yang cukup membingungkan ya, dan sehingga dalam penerapannya di NLP itu juga lumayan susah. Nah, semisal contoh berikut ini. Nah, contoh di depan ya. Kalau kita artikan menjadi kami melihat wanita dengan teleskop terbungkus kertas. Kami melihat wanita dengan teleskop terbungkus kertas. Maknanya jelas membingungkan ya, ambigu. Apakah yang terbungkus kertas adalah si wanitanya atau si teleskopnya? Jadi cukup membingungkan. Nah, selanjutnya, apakah kalimat ini menyatakan suatu persepsi saja atau malah melaporkan suatu tindakan kekerasan atau suatu serangan? Nah, jadi kalau kita sebagai manusia, mungkin kita dapat memahami ya. Nah, tetapi jika itu mesin, nah hal-hal seperti ini sangatlah susah untuk dipahami. Jadi arti atau makna sebenarnya dari suatu kalimat. Kemudian juga mengapa NLP itu susah? Alasannya terkait dengan ekspresivitas. Nah, kalau ambigu, satu kata atau kalimat itu dapat memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti bank tadi ya, bisa diartikan sebagai bank dan juga tepian sungai. Nah, kalau ekspresivitas, nah satu kalimat yang memiliki arti yang sama
dapat ditulis atau diekspresikan dengan bentuk yang berbeda-beda. Oke, jadi satu kalimat yang memiliki arti yang sama atau maksudnya sama itu dapat dituliskan atau diekspresikan menggunakan bentuk yang berbeda-beda. Oke, contohnya seperti kita mau bilang lapar. Oke, jadi beda-beda, banyak macamnya. Lapar menggunakan bahasa yang formal, bisa saja lapar dijadikan suatu kiasan atau lapar diungkapkan dalam bentuk informal. Oke. Kemudian juga contoh kalimat-kalimat berikut ini ya. Misalnya, please be quiet. Nah, sebenarnya kalau kita artikan kan memiliki makna yang sama dengan shut up. Oke, jadi dua penulisan yang berbeda tapi maksudnya sama. Oke. Tentunya ini tidaklah mudah ya. Kalau itu manusia mungkin mudah. Kalau mesin dalam mengenali kalimat yang memiliki maksud yang sama, nah, ini tentu harus dengan proses komputasi yang kompleks ya. Nah, terakhir, jadi kesimpulannya adalah NLP itu bagian dari kecerdasan buatan yang cukup susah, namun sangat bermanfaat penerapannya. Mengapa susah? Karena bahasa adalah suatu yang sangat luas dan kompleks, serta membingungkan. Dan di dunia ini sendiri, bahasa itu sangatlah banyak macamnya. Sehingga tantangannya pun juga banyak. Jadi tidak hanya ada satu bahasa ya di dunia ini, jadi banyak sekali. Dan bahasa satu itu tidak sama dengan bahasa lain. Baik itu strukturnya, penulisannya, kemudian pelafalannya, dan lain sebagainya. Jadi, model NLP itu tidak bisa diterapkan untuk semua bahasa. Nah, pendekatan terbaik dan cukup susah ya dari NLP itu adalah bagaimana kita melakukan ekstraksi makna dalam suatu konteks. Nah, untuk melakukan itu tentunya butuh algoritma yang banyak dan data yang cukup besar. Baik, itu saja saya rasa untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.